मोहब्बत, आशिकी। ऑल ओवर। ये लड़की जितनी भी ऊपर Halo, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini Mimin akan mengulas alur cerita film India yang berjudul Aashikui 2. Film Aashikui 2 merupakan film romantis musikal drama India yang rilis tahun 2013. Disutradarai oleh Mohit Suri, dibintangi Aditya Roy Kapoor dan Shraddha Kapoor. Kisah cinta yang berpusat pada hubungan bergolak antara musisi Rahul dan Aaruhi. Rahul yang merupakan artis terkenal ingin mengangkat Aaruhi yang berlatar belakang gadis desa yang hidup serba kekurangan. Ketulusan hati dan pengorbanan Rahul dan Aaruhi benar-benar menyentuh hati. Oke, tanpa perlu berlama-lama, inilah alur cerita film Aashikui 2. मैं जा रही हूँ। मेरी आशिकी अब तुम ही हो। Film dimulai oleh konser musik dari Rahul Jaikar. Rahul adalah penyanyi superstar, namun dia memiliki kebiasaan buruk. Dia seorang pemabuk dan tidak bisa mengendalikan amarahnya. Rahul selalu didampingi manajernya yang bernama Vivek. Sebelum manggung, Vivek mengingatkan Rahul untuk selalu menjaga amarahnya. Rahul sangat cuek, dia langsung naik ke panggung dan menyanyikan lagunya. Tiba-tiba ada seorang penonton yang mengacau. Dia melempar botol kepada Rahul. Awalnya Rahul bisa menahan emosinya, tapi ketika si penonton melempar air, emosi Rahul pun tak terkendali. Rahul melompat ke penonton dan terjadilah perkelahian. Selesai perkelahian, Rahul langsung meninggalkan panggung. Dengan ditemani botol minumannya, Rahul meninggalkan konser tersebut dan membuat pihak promotor menangis. Di dalam mobil, Rahul mengingat masa-masa indahnya sebelum dia mengenal alkohol. Dia merupakan penyanyi yang banyak diidolakan. Dia juga bahkan mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi pria terbaik. Tapi kini dia berbeda. Alkohol telah merubah kehidupannya. Dia menjadi penyanyi yang susah diatur. Di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seorang wanita di tengah jalan. Rahul kaget dan hampir menabraknya. Rahul membanting setirnya dan menabrak sebuah pohon. Beruntung Rahul dan wanita tersebut tidak terluka. Wanita tersebut bernama Aaruhi. Rahul meminta maaf kepada Aaruhi. Tapi Aaruhi terus memarahi Rahul dan meminta Rahul memunguti belanjaannya. Rahul mengikuti perintah Aaruhi. Kemudian Aaruhi pergi meninggalkannya. Kemudian Rahul yang merupakan seorang pecandu alkohol langsung menuju sebuah bar. Namun bar tersebut telah tutup. Akhirnya Rahul pergi dan mencari bar lain. Rahul menemukan sebuah bar kecil. Di sana dia dikagetkan oleh seorang penyanyi wanita. Wanita tersebut adalah Aaruhi. Dia menyanyikan lagu Rahul dengan sangat indah. Rahul sangat terpesona. Namun Aaruhi sangat ketakutan melihat Rahul ada di bar tersebut. Rahul yang menggunakan kacamata dan bandana di kepalanya tidak dikenali oleh orang-orang yang ada di sana, termasuk juga Aaruhi. Ketika dilepas, semua orang kaget melihat sang superstar berada di tempat tersebut. Aaruhi meminta maaf karena tidak mengenalinya. Aaruhi juga mengira lagu yang ia bawakan banyak kesalahan. Namun Rahul menghentikan perkataan Aaruhi. Rahul mengatakan bahwa Aaruhi menyanyikan lebih baik daripada dirinya. Rahul mengatakan akan menjadikan Aaruhi menjadi seorang yang terkenal. Belum selesai dia bicara, tiba-tiba Vivek menariknya. Rahul dan Vivek berdebat mengenai Aaruhi. Ketika Rahul menoleh, Aaruhi dan semua orang telah pergi dari bar tersebut. Aaruhi telah sampai ke rumahnya. Dia masih terpesona dengan Rahul. Kemudian Aaruhi bersiap-siap untuk tidur. Namun tiba-tiba ada suara yang memanggilnya. Ternyata dia adalah Rahul. Aaruhi sangat bahagia dan ia pun keluar menemui Rahul. Rahul berjanji akan menjadikan Aaruhi menjadi seorang yang sukses. Rahul juga meminta Aaruhi untuk segera berhenti menjadi penyanyi di bar. Keesokan harinya, Aaruhi memenuhi permintaan Rahul. Dia menemui Shankar yang merupakan manajer bar. Aaruhi menyatakan akan berhenti dari pekerjaannya. Namun Shankar sangat licik. Dia meminta Aaruhi untuk mengganti biayanya selama ini. Aaruhi yang tidak memiliki uang hanya bisa berdebat dengan Shankar. Shankar tetap bersikeras mempertahankan Aaruhi untuk tetap bekerja di sana. Shankar juga menertawakan Aaruhi karena pengaruh Rahul dia menjadi seperti itu. Tiba-tiba Rahul datang. Wajah Shankar berubah 180 derajat. Shankar sangat ketakutan.
Rahul mengatakan bahwa dia akan membawa Aruhi. Rahul juga meminta Vivek untuk melemparkan uang kepada wajah Shankar, karena menurutnya Shankar tidak layak untuk dihormati. Shankar hanya terdiam dan pasrah saja mengiyakan semua perkataan Rahul. Kemudian Rahul dan Aruhi meninggalkan bar tersebut. Di bandara, dia berpisah. Aruhi pulang ke rumahnya, begitu juga Rahul. Rahul meminta Aruhi untuk segera membeli SIM card dan segera menghubunginya. Rahul telah memberikan nomornya dan nomor Vivek. Sesampainya di rumah, Aruhi disambut antusias oleh ayahnya. Namun berbeda dengan ibunya menyesal terhadap keputusan Aruhi. Ibu Aruhi mengira telah dibodohi oleh seseorang, dijanjikan harapan palsu untuk keluar dari pekerjaannya. Aruhi mulai terpengaruh oleh kata-kata ibunya. Aruhi segera membeli SIM card dan menelpon Rahul. Namun sial, waktunya tidak tepat. Saat itu Rahul yang berjalan sendiri tiba-tiba dihajar oleh beberapa preman. Hal itu membuat luka-luka di tubuh Rahul dan harus dirawat di rumah sakit. Vivek meminta kepada semua orang untuk tidak dipublikasikannya ke media. Aruhi tak mendapat jawaban dari telepon Rahul. Kemudian Aruhi menelpon Vivek, tetapi Vivek mengatakan bahwa Rahul sedang bepergian ke London dan butuh 20 hari untuk kembali. Sementara itu Rahul yang masih dirawat di rumah sakit menanyakan kepada Vivek apakah ada telepon dari Aruhi. Vivek menjawabnya tidak ada. Aruhi sangat sedih dan harapan menjadi orang sukses bersama Rahul kini mulai terkikis. 2 bulan kemudian, Aruhi mendatangi tempat Rahul. Satpam mengatakan bahwa Rahul sedang keluar. Kemudian Aruhi menitipkan surat kepada Satpam untuk diberikan kepada Rahul. Ketika akan pulang, dia melihat Rahul bersama Vivek di dalam mobil. Keduanya tertawa lepas. Hal itu semakin membuat sakit hati Aruhi. Dia merasa telah dibohongi oleh Rahul. Aruhi sangat emosi, dia segera mendatangi Salim dan meminta pekerjaan kepadanya. Sementara itu Rahul ditemui oleh Satpam. Dia menceritakan bahwa ada seorang gadis yang menitipkan surat kepadanya. Dia juga menceritakan bahwa telah berulang kali menelpon Vivek. Mendengar hal itu Rahul sangat marah. Dia mendatangi Vivek. Dia meluapkan emosinya kepada Vivek. Rahul juga memecat Vivek pada waktu itu juga. Kemudian Rahul menelpon Aruhi, tapi yang mengangkatnya orang lain. Dia mengatakan bahwa Aruhi sedang perform di hotel Nightingale. Rahul segera menemui pamannya yang merupakan produser sebuah rekaman terkenal. Rahul dan pamannya mendatangi tempat perform Aruhi. Rahul dan pamannya melihat Aruhi perform. Pamannya langsung menyukainya. Sedangkan Aruhi yang melihat Rahul merasa sangat benci kepadanya. Aruhi langsung pergi meninggalkan pentas dan memasuki taksi. Rahul mengejarnya, tapi Aruhi terus memarahi dan meluapkan semua kekecewaannya. Rahul mulai memahami, dia memutuskan ikut menaiki taksi tersebut. Rahul menjelaskan kejadian tersebut di dalam mobil. Sesampainya, Rahul juga meminta Aruhi untuk bersiap-siap menemui Paman Saigal. Keesokan harinya Aruhi bersama Rahul menemui Paman Saigal. Paman Saigal menyambutnya dengan baik. Dia mengatakan bahwa Aruhi sangat berbakat dan mengerti sebuah lagu. Tetapi untuk menjadi penyanyi yang memiliki album, dia harus diasah lagi. Paman Saigal lalu memintanya untuk latihan vokal. Rahul yang ada di sampingnya menyatakan kesanggupannya untuk melatih Aruhi. Paman Saigal menyetujuinya. Aruhi dibawa ke tempat latihan Rahul. Di sana Aruhi dibuat sangat takjub melihat beberapa penghargaan yang Rahul dapatkan. Di tempat itu, Rahul tidak hanya melatih vokal Aruhi saja, tetapi juga membangkitkan kepercayaan diri Aruhi. Setelah beberapa hari, waktu rekaman pun tiba. Aruhi sangat panik dengan situasi di dalam studio. Rahul mendatanginya dan mulai menyemangati Aruhi. Aruhi masih saja gugup, karena dia menganggap tidak seperti bernyanyi di bar. Ketika bernyanyi di bar, tak ada satu orang pun yang tahu ketika ada kesalahan. Tetapi di sana, dia merasa bersama orang-orang hebat. Dan sedikit saja kesalahan, dia pasti diketahuinya. Rahul meyakinkan Aruhi bahwa setiap orang merasakan hal itu, tapi bisa mengatasinya. Akhirnya Rahul berhasil dan Aruhi siap untuk melakukan rekaman. Ketika Aruhi bernyanyi, semua orang benar-benar menikmatinya. Paman Saigal sangat menyukainya. Akhirnya, Paman Saigal membuat kontrak dengan Aruhi. Seiring waktu, nama Aruhi melejit, hingga sampailah pada hari penobatan di Indian Music Award. Aruhi menjadi salah satu kandidatnya, dan benar saja. Ketika diumumkan Aruhi memenangkannya,
Di saat itu Rahul menyaksikannya melalui TV yang ada di bar. Di saat bersamaan ada dua orang yang mengunjungi bar tersebut. Salah satu dari mereka mengoceh tentang Aruhi. Dia menganggap Aruhi akan dijadikan pembantu oleh Rahul, serta kebiasaan buruk Rahul akan menjatuhkannya juga. Mendengar hal itu Rahul sangat terpukul. Dia pergi dengan menatap kedua orang yang membicarakannya. Sontak saja keduanya terkejut. Mereka tidak mengira orang yang di sampingnya adalah Rahul. Kata-kata orang di bar itu sangat mempengaruhi Rahul. Dia pergi meninggalkan Aruhi. Aruhi yang merasa sangat bahagia tiba-tiba merasa sedih karena Rahul meninggalkannya. Di dalam rumah, Rahul terus menengguk minumannya. Kata-kata orang yang di bar seolah-olah dibenarkan oleh dirinya, bahwa dia akan menjadi perusak untuk Aruhi. Aruhi mendatangi Rahul dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Rahul menjelaskan bahwa dirinya mengkhawatirkan kebiasaan buruknya akan menjatuhkan Aruhi. Rahul meminta Aruhi untuk meninggalkannya. Aruhi tidak menyerah, dia meminta Rahul untuk meninggalkan minumannya. Tetapi Rahul mengatakan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa minumannya. Akhirnya pertengkaran keduanya pun terjadi. Aruhi mengatakan Rahul ada dalam masa sulitnya. Namun jika Rahul tidak ada di masa terbaiknya, maka Aruhi tidak menginginkan kesuksesannya tersebut. Kemudian Aruhi meninggalkan Rahul. Rahul kembali tersadar dan segera mengejar Aruhi. Dan semua kembali seperti semula. Rahul berusaha meninggalkan minumannya, tapi selalu gagal. Aruhi tak memarahinya, dia selalu memberi semangat kepada Rahul. Kini nama Aruhi lebih terkenal daripada Rahul. Bahkan Rahul harus rela berjalan sendirian ketika Aruhi dipenuhi wartawan yang meliputnya. Beberapa hari kemudian, Vivek mendatangi Rahul. Dengan ragu-ragu, dia menyapa Rahul. Namun Rahul melupakan semua kejadian bersama Vivek. Rahul mengajaknya minum bersama. Rahul juga menanyakan pekerjaan kepada Vivek. Vivek mengatakan bahwa ada produser kecil yang ingin mempekerjakan Rahul. Rahul tak mempermasalahkan produser besar atau kecil. Yang terpenting baginya hanyalah bekerja. Kemudian Rahul mendatangi tempat studio untuk rekaman. Ketika menyanyikan lagu, dia diminta untuk menaikkan nadanya. Rahul menurutinya. Namun dia diminta untuk menaikkan lagi. Rahul masih menurutinya. Tetapi ada salah satu dari mereka yang tertawa. Rahul melihat itu, amarahnya langsung naik. Dia pergi dari tempat rekaman itu. Vivek mengajaknya kembali, tetapi Rahul menolaknya. Dia mengatakan bahwa suaranya telah berubah dan dia kini tidak bisa bernyanyi. Kehidupan Aruhi dan Rahul kini berbanding terbalik. Aruhi semakin banyak disukai, sedangkan Rahul semakin terpuruk. Bahkan ketika ada pengantar paket, Rahul lah yang menemuinya. Kemudian si pengantar meminta tanda tangan. Dengan refleks, Rahul mengatakan tentu saja. Ketika Rahul ingin menandatanganinya, ternyata si kurir meminta tanda tangan Aruhi, bukan tanda tangan Rahul. Rahul kaget dan hanya tertawa. Rahul sangat sedih dengan kenyataan itu. Beberapa hari kemudian, Vivek kembali mendatangi Rahul. Dia mengatakan bahwa Rahul sudah sangat jatuh. Bahkan ekonominya pun juga diambang kehancuran. Vivek menyarankan untuk menjual rumahnya. Sin kembali ke dalam rumah. Rahul nampak kebingungan mencari minumannya. Dia mencari ke sana ke sini, bahkan mengais sisa-sisa minuman di dalam botol. Aruhi yang menyaksikan sendiri merasa sangat sedih dengan kondisi Rahul. Aruhi ingin mengambilkan air untuk Rahul, tapi Rahul yang melihat tas Aruhi terbuka, dia melihat dompetnya Aruhi yang ada uangnya. Kemudian Rahul mengambil dompet Aruhi. Di saat bersamaan, Aruhi melihat kejadian tersebut. Aruhi berpura-pura tidak melihatnya dan membiarkan Rahul mengambil dompetnya. Rahul pun pergi ke bar. Di dalam bar, dia membuka dompet Aruhi dan melihat fotonya bersama Aruhi. Beberapa hari kemudian, Rahul mengamuk, dia menghancurkan peralatan musiknya. Dia belum bisa menerima kenyataan bahwa dirinya kini benar-benar terpuruk. Aruhi kembali menenangkan Rahul. Aruhi juga berjanji tidak akan pernah meninggalkannya. Aruhi dan Rahul meninggalkan rumahnya. Mereka berdua tinggal di sebuah villa. Paman Segel mendatangi mereka dengan menanyakan kepada Aruhi kenapa kemarin dia tidak mendatangi studio. Aruhi menjawab Rahul sedang membutuhkannya. Paman Segel menjelaskan bahwa Aruhi bisa saja kehilangan semuanya. Hal ini seperti yang terjadi kepada Rahul. Paman juga menjelaskan kepadanya, tetapi dia tidak mendengarkannya. Di hari berikutnya, Aruhi mengisi sebuah konser. Rahul juga ikut mendampinginya. Di sana dia bertemu dengan orang yang iri kepadanya. Dia mencoba menggoda Rahul dengan minuman, tetapi Rahul berhasil menghindarinya. Kemudian ada wartawan yang ingin membuat gara-gara. Dia terus memancing amarah Rahul. Amarah Rahul meledak ketika si wartawan membicarakan Aruhi. Dia mengatakan bahwa Rahul memanfaatkannya. Seketika Rahul lepas kontrol dan kericuhan pun terjadi.
Si wartawan mengancam akan menuntutnya. Rahul yang sangat emosi kini melampiaskannya kepada minuman lagi. Dia mengambil minuman kemudian dia pergi. Beberapa waktu kemudian, Aruhi dan Paman Saigal mendatangi kantor polisi. Mereka bermaksud untuk membebaskan Rahul. Polisi mengatakan bahwa sidangnya akan dibuka besok hari dan segala jaminan tidak akan diizinkan sebelum esok hari. Tetapi Aruhi membujuknya lagi. Aruhi melepas semua perhiasannya dan diberikannya kepada Pak Polisi. Aruhi meminta untuk melepaskan Rahul. Pak Polisi yang melihatnya tidak tega. Dia segera melepaskan Rahul. Aruhi dan Paman Saigal membawa pulang Rahul. Ketika Rahul tertidur, Aruhi berbicara kepada Paman Saigal. Aruhi mengatakan bahwa dia akan segera menyelesaikan kontrak yang telah dia tanda tangani. Kemudian dia akan pergi bersama Rahul ke suatu tempat yang tidak ada yang mengenalinya. Aruhi menambahkan bahwa dia tidak ingin hal lain selain Rahul. Bahkan kesuksesannya bersedia dia tinggalkan demi Rahul. Paman Saigal menjelaskan bahwa Rahul tidak akan pernah meninggalkan kebiasaan buruknya. Namun Aruhi justru berencana akan mengikutinya juga. Dia akan menemani Rahul setiap saat, termasuk juga saat meminum minuman alkohol. Aruhi berharap suatu saat nanti Rahul akan merasa lelah dan mengajaknya untuk pulang. Saat itulah Aruhi akan membawanya pulang. Di saat yang sama, semua perkataan Aruhi bersama Paman didengar oleh Rahul. Rahul terharu mendengarnya. Dia tak kuasa menahan tangisnya. Keesokan harinya Rahul melihat Aruhi yang masih tertidur dan melihatnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian Rahul membangunkan Aruhi. Dia mengatakan bahwa menangislah sepuasnya hari ini karena besok yang membuat Aruhi menangis akan berakhir. Rahul berjanji akan meninggalkan semuanya. Rahul menghibur Aruhi. Dia mengatakan akan ikut gym di pagi hari dan jogging di malam hari. Aruhi sangat senang mendengarnya. Kemudian dengan berat hati, Rahul meninggalkan Aruhi di rumahnya. Rahul pergi dengan membawa mobil. Di sepanjang jalan, Rahul terus meneteskan air matanya hingga sampailah di suatu tempat yang menghentikan laju mobilnya. Rahul berdiri di atas jembatan. Bayang-bayang Aruhi tak pernah lepas darinya. Beberapa saat kemudian, dia menjatuhkan diri dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Aruhi sangat terpukul. Aruhi mengamuk dan terus memaki-maki Rahul dengan kata pengecut. Beberapa hari kemudian, Aruhi mengemasi barang-barangnya. Dia berencana untuk meninggalkan karir yang telah membesarkannya. Kemudian Vivek mendatanginya. Dia mengatakan bahwa Aruhi sama saja seperti Rahul. Kini perjuangan Rahul sia-sia. Dia mengorbankan hidupnya agar karir Aruhi tidak hancur. Namun yang terjadi, Aruhi justru menyerah. Kata demi kata dari Vivek kembali menyadarkan Aruhi. Akhirnya Aruhi kembali meneruskan dunianya dan karirnya pun semakin sukses. Film ini pun ditutup oleh konser Aruhi yang sangat meriah. Aruhi dikelilingi ribuan penonton. Tetapi yang dilihat Aruhi hanyalah sosok Rahul semata. Dan film pun selesai.